Inilah yang akan membuat kita mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah itu sempat diembargo oleh kafir Quraisy. Tidak boleh bermuamalah, boleh berdagang sama dia, tidak boleh kasih bantuan, bahkan tidak boleh saling menikah dengan mereka. Itu bukan dalam hitungan sebulan 2 bulan, lama. Tapi mampukah Nabi dan para sahabat menghadapinya? Mampu. Kenapa mereka mampu? Sabar. Karena mereka tahu itu ujian dari Allah, nanti Allah akan mengeluarkan mereka dari ujian itu. Inilah yang kita dilatih oleh ibadah Ramadan. Sabar atas syahwat. Sabar itu bukan hanya tadi sudah kita katakan, bukan saat mendapatkan kesulitan saja. Saat mendapatkan kesenangan pun, kalaulah kita tidak sabar menjaga diri kita dari kemaksiatan, kita akan terjebak kepada kemaksiatan. Berapa banyak orang yang taat saat miskin, tetapi ketika sudah diberikan kekayaan oleh Allah, dia justru lupa dengan Allah. Lupa dia dengan apa yang telah diberikan kepadanya oleh Allah. Betapa banyak hal itu terjadi, sangat memungkinkan sekali. Tapi dengan adanya kesabaran, maka itu namanya sabar dari berbuat maksiat. 3 bentuk sabar itu. Sabar dari musibah, sabar di atas ketaatan, dan sabar dari perbuatan maksiat. Kita bisa terhindar dari perbuatan maksiat karena kita sabar. Ramadan mendidik kita untuk itu. Begitu juga dengan sabar dalam menghadapi syubhat. Syubhat itu sangat tidak menyenangkan. Syubhat itu membuat pikiran kita menjadi kacau. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan terjebak kepada hal yang syubhat itu. Orang-orang yang diberikan keimanan yang kuat, yang akan mampu untuk menghadapi segala macam bentuk syubhat. Syubhat pemikiran, syubhat ini halal, ini haram. Ya halal soalnya kesan haram. Berarti kita harus berhati-hati. Rasul mengibaratkan karra'i yar'a haulal hima, sama seperti pengembala kambing yang meletakkan gembalaannya di perbatasan. Iko miliknya ke milik orang. Yang perbatasan inilah yang nanti akan menjadi syubhat. Janjan lengas kenek kambing makan pucuk ubi orang. Karena kita tidak lagi berhati-hati, maka fattakis syubhat, bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi hal-hal yang syubhat. Apalagi syubhat pemikiran, banyak sekali keraguan yang diberikan. Bahkan mana yang syirik, mana yang tidak syirik, itu bisa menjadi syubhat sekarang. Karena ada kesalahan, ada kesyirikan, tapi dilakukan oleh orang yang ternyata mereka dianggap sebagai tokoh masyarakat. Itu aja bisa jadi syubhat. Anda mungkin salah, sang itu buat emahnya. Menjadi syubhat, syubhat pemikiran. Oleh karena itulah kebenaran itu bukan diukur dari siapa orangnya. Kalau sepulan tuh nyabu itu pasti topek dunia itu salah. Jadi al-haqqu la yu'rafu birrijal, walakin ar-rijal yu'rafuna bil haqq. Kebenaran tidak diukur dari orangnya. Orang itulah yang harus diukur melalui sebuah kebenaran. Karena kebenaran dalam Islam itu standarnya jelas, Al-Quran dan Sunnah. Orang terpandang melakukan satu kesalahan, apakah tetap dianggap salah? Tetap dianggap salah. Bukan karena dia sebagai orang yang dianggap tokoh lalu dibenarkan. Itu akan rancu.
dalam beragama kita. Maka hati-hati dalam persoalan yang seperti ini. Ramadan benar-benar membimbing kita agar berhati-hati dalam perkara syubhat. Karena kalau kita terjebak kepada hal yang syubhat itu jangan-jangan nanti mengurangi pahala puasa. Kita kan sangat berhati-hati sekali. Jadi kehati-hatian kita dalam menjaga diri agar tidak terjebak kepada dosa itu sebenarnya ingin dilatih oleh Ramadan. Benar-benar kita berhati-hati supaya maksimal kita beribadah dan maksimal pula dalam mendapatkan pahalanya dari Allah sesuai dengan yang diinginkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, dalam perkara syubhat ini memang ada beberapa istilah yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada istilah takwa, ada istilah zuhud, ada istilah wara. Ini bagaimana cara membedakan yang tiga ini? Takwa, zuhud, wara. Kalau takwa, orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Dia tidak mabuk, dia tidak berzina, dia tidak memakan riba. Berarti dia menjaga dirinya dari api neraka, dari hal-hal yang terlarang. Itu takwa. Kalau zuhud, seseorang yang membatasi dirinya dalam perkara-perkara yang mubah. Kalau takwa itu yang haram. Ya haram wajib untuk ditinggalkan. Berarti dia bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang membatasi dirinya dalam perkara-perkara yang mubah. Inyo kayu, inyo pulang kayu di kampung tu. Bisa dia mau ambil rumah, ambil tingkat, tapi tak buat dia. Nya bisa dia nya. Boleh tak nya ambil rumah cacat? Boleh. Inyo punya betul. Tapi dek inyo berada di lingkungan yang seperti itu, ndak umumnya terlalu ingin menonjolkan. Padahal itu mubah. Zuhud. Bisa ada ganti motor sekali sebulan. Asal kalau nambah awal dapat cik ada. Tapi dia tidak lakukan itu. Padahal mubah. Berarti zuhud. Maka zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Zuhud itu bisa ada pada orang miskin, bisa ada pada orang kaya. Jadi bukanlah zuhud itu berpenampilan lusuh kumuh dan ma'alir yang boleh berjaya tahun-tahun. Kau sedih tak ada witi? Tak ada witi, tidak ada zuhud. Tapi kalau bisa dia lakukan, lalu dia tinggalkan, hanya karena meninggalkan ada satu pertimbangan. Nah, sedangkan wara menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Itu wara. Iko halal sebenarnya, tapi ada yang nyeragukan. Oh kalau gitu jangan. Untuk kalian jalani. Ya mungkin halal, tapi ada sesuatu yang membuat dia ragu. Seolah-olah itu aku tayo tendak ini. Mungkin juga halal, tapi dia siap untuk meninggalkannya. Maka wara. Itulah istilahnya. Takwa, wara, zuhud. Dan Ramadan sebenarnya mendidik kita untuk hal-hal yang seperti ini. Mulai dari ketakwaan, itu yang pertama sekali. Dilarang ini, dilarang itu, wajib kita tinggalkan. Membangun ketakwaan. Kita diharuskan berhati-hati selama kita berpuasa. Ngomong, hati-hatilah dalam ngomong. Jangan-jangan, jangan-jangan itu, berarti ada nanti syubhatnya. Syubhat itu. Jangan tersinggung enggaknya. Karena berapa banyak ungkapan kita yang ternyata membuat orang tersinggung. Lalu kita jaga. Dan Ramadan menjaga kita untuk melaksanakan justru hal yang dibolehkan. Yang dilarang, yang syubhat, yang dibolehkan, kita dididik oleh Ramadan. Nah maka mudah-mudahan
yang kedua ini dapat kita amalkan. Kita menjaga diri kita dari perkara-perkara, sabar kita dalam menghadapi hal-hal yang syubhat. Bagaimana caranya? Kita mesti memperkuat pengetahuan kita dengan supaya tidak syubhat halal haram sudah bicara. Kalau syubhat halal atau haram, berarti kita memperkuat pengetahuan kita tentang yang halal, mana yang haram, mana yang halal, karena semua bayin. Ini akidah ini salah atau tidak? Ini syirik atau tidak? Kok yang kita dengarkan dalam kajian kata ustaz-ustaz itu syirik, tapi yang pelakunya dia orang terkenal. Tenggilo surban le baru guru nama Cito tadi. Jadilah subhan. Sekarang bagaimana caranya? Berarti kita mesti mendalami pengetahuan kita tentang syirik, tentang tauhid. Mana yang iman, mana yang kufur, mana yang harus kita bela, mana yang harus kita abaikan. Ini yang saya maksud tadi itu. Apa syubhat yang paling besar di hari ini? Tentang wajib membela Irannya. Kalau enggak berarti enggak kuat iman. Karena Iran membela Palestina. Tapi bila-bila loh Iran membela Palestina. Iran tidak akan pernah menyerang Israel, kok iya loh dia serang loh. Tidak pernah menyerang kalau Israel tidak menyerang dia. Coba tengok daftar negara yang memberikan bantuan kepada Palestina. Ada Iran itu. Yang terbesar memberikannya justru adalah Arab Saudi. Nanti diikuti oleh ada Turki, ada yang berbagai macam negara. Berarti kan ada hal-hal yang subhat. Bagaimanapun Iran tidak bisa dipisahkan dengan Syiah. Oh, tidak saudara Syiah. Jadi itu betul tidak semua Syiah. Tapi yang nampak itu adalah Rafidhah. Kalau dulu Syiah banyak bagi-bagi. Ada yang Syiah Zaidiyah. Kebanyakan Syiah Zaidiyah dulu di Yaman. Kalau data lagi ini Leinau Syiah Zaidiyah dulu lah. Yang Syiah cenderung dulu lah. Karena rata sekarang Syiahnya adalah Rafidhah. Maka tidak boleh juga kita mentayin secara individu dalam bentuk kekufuran. Sebulan kufur belum, tidak. Karena siapa tahu dia adalah tidak seperti itu. Tapi menyebutkan secara umum bahwa Syiah Rafidhah dengan kejahatan dan penyimpangan akidahnya itu para ulama memang sulit untuk mengatakan sebagai seorang muslim. Bagi mereka Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, Aisyah dia yang meracun Nabi dulu sehingga Nabi mati wafat. Itu muslim. Kalau macam itu kita bukan membenarkan adanya pembunuhan, dah. Secara kemanusiaan tidak ada yang setuju bahwa dibiarkan terjadinya peperangan sehingga banyak yang terbunuh. Tentu kita tidak usah menerima. Tapi tidak pula kita mudah-mudahan untuk harus kita membela Iran. Maka saya kalau ditanya, Ustaz bela Iran atau enggak? Saya bilang begini, saya dukung Iran untuk menghancurkan Israel. Dan saya dukung Israel untuk menghancurkan Iran. Dan mudah-mudahan dua-duanya berhasil. Itu jawaban saya. Tapi mendukung dia biar dia menang lalu selesai, enggak. Karena Iran sudah lama punya niat untuk menyebarkan akidahnya dan itu menyimpang. Di Indonesia sudah banyak sekarang Syiah. Di Pekanbaru sudah banyak. Ada yang nikah juga di Pekanbaru. Padahal mereka punya misi yang kita tidak tahu. Dan mereka sudah mendapatkan tempat. Secara nasional, mereka sudah mendapatkan tempat. Banyak yayasan mereka, bahkan mereka punya TV, ada dukungan-dukungan moral yang dari masyarakat dengan alasan saling menghormati. Karena dia mengucapkan syahadat. Kata orang Syiah, Al-Quran yang ke awak itu seperti igonya dulu. Kalau kita baca riwayat Syiah,
mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu jumlahnya adalah sab'ata asyara alf, 17.000 ayat jumlah Quran yang sebenarnya. Mereka sebut dengan Mushaf Fatimah. Jadi mushaf yang ada kalau apa ya? 6.000 sekian ya kan? Kata orang Syiah 17.000, berapa kurang tuh? Makanya mereka mengatakan sepertiga. Kalau ditanya orang Syiah, benarkah Quran kami sepertiga? Tidak, karena Adun menjawab iyo, karena mereka pakai takiyah. Rukun agama Syiah itu takiyah. Takiyah itu berarti bohong, beduto. Rukun agama bohong, coba. Maka tidak kena ada mereka menjawab, oh iyo itu sepertiga, tidak kena ada. Ini yang membuat orang banyak tertipu. Kenapa mereka mudah menyebarkan keyakinannya? Karena takiyah. Ditanya, apakah kalau mencintai Abu Bakar? Iyo nya dapat doa, tentu aman. Jo lekarnya iyo nya. Tapi yang sebenarnya tidak seperti itu. Begitu fakta yang mengatakan. Nah, karena itu tidak mesti kita ikut-ikutan dalam persoalan ini, tapi kita tidak pernah menyetujui pembunuhan di mana-mana, itu semua orang tidak akan pernah setuju. Tapi bukan berarti nanti karena Iran melawan Israel, yang ini urusan politik masalah, awak tak lo paham mana kan? Entah iyo, kayaknya bapak orang berdua kini itu tanda. Oh kan hancur-hancuran mahanya ya. Tapi kenapa ada pengakuan dari orang yang tinggal di Tel Aviv itu sendiri? Apanya aman-aman itu lah turunnya, tidak ada hancur-hancurinnya. Itu apa aja ada rencana itu. Jadi jangan mudah tertipu dengan perkara-perkara yang seperti ini. Perlu pula kita sabar dalam menghadapi hal-hal yang syubhat seperti ini. Syubhat pemikiran. Tingkatkan saja pengetahuan kita. Tingkatkan ilmu kita. Perdalam ilmu kita tentang mana yang hak, mana yang benar, sehingga kita tidak gampang untuk tertipu dengan propaganda. Yang kedua. Yang ketiga, singkat saja, pelajaran yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita adalah al-azimah al-husuli. Kita diajak untuk benar-benar bersemangat untuk mencapai satu tujuan. Al-husul alal ghayah bijiddin wa ijtihad, dengan segala bentuk upaya dan kerja keras. Untuk mendapatkan sesuatu perlu usaha keras. Apa dek sonang juga yang tak lolok malam di Ramadan tuh? Apa nih kan jauh deh? Berarti ada yang ingin dia buru, ada yang ingin dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan? Keampunan dari Allah. Untuk mendapatkan itu perlu jiddin wa ijtihad, perlu usaha keras, perlu kesungguhan dalam melaksanakan ikhtiar. Maka kita bacalah Al-Quran, habis waktu kita untuk Al-Quran. Kenapa? Ada sesuatu yang ingin kita tuju. Bangunlah seseorang di malam hari. Lebih mudah kita bangun di malam-malam Ramadan ketimbang di luar Ramadan. Tapi kalau ada orang yang sama, mudah bagi dia di luar Ramadan juga untuk bangun, berarti dia berhasil dalam mengambil pelajaran ini. Karena memang ada kesungguhan. Apakah keampunan hanya kita harapkan dalam Ramadan saja? Tentu tidak. Kita mengharap di luar Ramadan juga mendapatkan keampunan, mendapatkan ridha, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesungguhan kita dalam beribadah sesungguhnya ada tujuan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka pelajarannya adalah dalam kehidupan keseharian kita, apapun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita dapatkan, dan hendakkanlah selalu mendapatkan hal yang baik di mata Allah. Maka untuk mendapatkan itu perlu ada upaya keras, ada usaha sungguh-sungguh, ada ikhtiar. Ikhtiar tidak boleh
dipisahkan dari doa. Ramadan itu kita berdoa enggak? Tapi apakah kita cukupkan dengan doa saja? Enggak. Kita bawa semua bentuk ibadah. Qur'annya, sedekahnya, sholatnya, puasanya, lalu ada doa. Di luar Ramadan, apapun yang ingin kita capai, ada doa, itu pasti. Tapi tidak cukup dengan doa. Mesti ada langkah-langkah ikhtiar yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Andaikan setelah puasa ada orang yang berharap kepada Allah agar tingkat ekonominya lebih tinggi dari yang sebelumnya, bolehkah itu? Boleh saja, asalkan caranya halal. Maka berdoalah kepada Allah, lalu bijiddin wajtihad. Ada kesungguhan, ada kerja keras, ada upaya, lakukan langkah-langkahnya. Andaikan ada orang yang mencukupkan dirinya dengan doa tapi tanpa ikhtiar, itu sesuatu yang sangat salah dalam Islam. Ya Allah, nih, baiklah dan anak, ya Allah, nih, tidak nikah, dapat, ada anak, mabuk dia berdoa, ada kan dapat. Tapi nikahlah berarti ada ikhtiar. Ya Allah, melalui pernikahan ini karuniai saya anak. Dapatkah? Terserah Allah. Disinilah kekuatan iman kita diuji. Allah menentukan kehidupan kita, kita tidak menentukan pilihan kita. Pilihan kita tidak akan pernah bisa terjadi kecuali kalau sesuai dengan pilihan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa berkehendak apapun kecuali sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah, bukalah kerja itu, usahakanlah ikhtiar tadi, lalu berdoa kepada Allah. Pastikah dia sukses? Itu urusan Allah. Dan yang diberikan oleh Allah untuk kita, pastilah itu yang terbaik. Apapun pilihan Allah untuk kita, maka itulah yang terbaik. Ada orang nikah hanya satu anak, sudah itu enggak datang-datang. Itulah kehendak Allah, itu yang terbaik. Ada orang nikah belum diberikan oleh Allah anak sekian tahun, itulah yang terbaik. Ada orang nikah, lu nak punya anak, dapat anak. Bisa terjadi. Dan saya pernah ditelepon oleh seseorang, lu nak dapat anak, dia dapat juga. Apa pertanyaan? Beliau kami gugurkan Ustaz, katanya. Siapa ya? Lu nak dapat lekannya potong, dapat belum? Yang kedua, belum diinginkan tapi sudah diberi oleh Allah. Itulah pertanyaannya. Beliau tidak kami gugur. Orang pebaya nancinya. Itulah semua aturan Allah dalam kehidupan kita. Jadi, dan itu tidak bisa kita protes. Tidak ada satupun kehendak Allah yang bisa kita protes dalam kehidupan kita. Nak sakit wanya Allah Ta'ala, atemulah. Nak dibawa sehat deh, alhamdulillah. Nak capek dimatiin wak dah, siap-siap. Tak ada yang bisa minta undur. Maka Ibrahim bin Adham berpesan kepada seorang pemuda yang ingin punya niat untuk berbuat zinanya, tak bisa, mendingan dosa. Nak buat maksiat je saja. Apanya Ibrahim bin Adham? Buatlah dosa-nya. Ada syaratnya. Kok tiba melekat kejabit nyawa bekoknya, tolong minta undur kematian wangnya. Lebih bisa soalnya. Akasan tak bisa. Nah, oleh karena itu, apapun yang ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita, rezeki, ajal, umur, bahagiakah, sengsarakah, itu semua ada dalam aturan Allah dan kita mesti meyakini itu. Jadi ibadah Ramadan, pelajaran yang ketiganya adalah bagaimana kita selalu punya keinginan kuat untuk mendapatkan sesuatu, lalu diikutkan dengan usaha
maksimal, bukan asal-asalan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Andaikan 3 pesan ini dapat kita pahami secara baik, berdiri kokohlah di atas manhaj yang benar, jangan terombang-ambing oleh apapun. Sabarlah dalam menghadapi semua bentuk kesulitan, syubhat, syahwat. Kemudian kerja keraslah untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dan yang kita inginkan mesti sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, memberikan inayah dan ma'unahnya, sehingga dengan itu bisa kita istiqamah sampai akhir hayat nanti. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Tutup lagi, yang tanya dulu malam ini. Cukup, alhamdulillah, untung lagi dibantu deh. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.